Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlisana Nafi dari kelas PAIB dengan NIM 2012 0066. Kosongnya 3 kali 2012 000066. Saya akan menerangkan atau ini tuntutan memenuhi tugas UAS psikologi perkembangan. Saya akan menerangkan dan sepaham saya mengenai tentang masa pubertas. Apa sih masa pubertas? Ya, dan terangkan sebagainya sampai belakang nanti saya sepaham saya. Masa pubertas ialah masa transisi dari masa anak-anak beranjak ke masa dewasa. Di pengertian lain, masa pubertas ini diambil dari kata pubes yang berarti tumbuh rambut kemaluan. Rambut kemaluan itu sendiri menandakan alat kelamin sekunder yang telah berkembang atau mengalami kematangan di masa pubertas itu. Masa pubertas ditandai juga dengan ciri-ciri yang sudah dipaparkan di lembaga SD terdahulu di materi SD yang semoga kalian ingat. Nanti saya akan menerangkan sepaham saya tentang ciri-ciri itu. Kemudian ini masa pubertas ini akan berbeda dari perempuan maupun si laki-laki. Anak perempuan pada umumnya diperkirakan 13 tahun sudah mengalami masa pubertas, dan anak laki-laki agak lambat sedikit 14 tahun. Yang itu akan terjadi pada umumnya di dunia ini. Pubertas sendiri bukan peristiwa yang semata-mata terjadi begitu saja, melainkan peristiwa itu akan bertahap, akan melekat pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan akan mengalaminya. Pubertas tersendiri terjadi diakibatkan dari peningkatan sekresi genotropin, rebasing hormon, saya lupa itu, gitu bahasanya, atau disingkat GNRH, dan hipoptatasmus. Kejadian ini mengakibatkan jika perempuan akan mengalami menstruasi dan sebagainya, dan laki-laki mengalami mimpi basah, dengan istilah lain seperti itu. Itu menunjukkan ciri akan adanya kematangan alat reproduksi kepada si laki-laki baik maupun si perempuan. Saya akan menerangkan lebih lanjut pada ciri-ciri masa pubertas pada anak yang mengalami masa pubertas 2 tahun atau lebih cepat. Itu bisa dinamakan anak yang cepat dalam masuk ke masa pubertas, dan anak yang kurang atau lebih dari 2 tahun tersebut, atau bergeseran sampai dengan 4 tahun, itu bisa dinamakan atau disebut dengan anak yang kurang cepat untuk memasuki pada masa pubertas tersebut. Ciri-ciri pada anak yang mengalami pada masa pubertas biasanya 1. Minat subjektif timbul dalam batin sendiri. 2. Mencari pergaulan di luar keluarga bersama teman-teman atau ingin mencari jati diri hidupnya. 3. Penemuan nilai-nilai dan sikap menjadi emosional. Kemudian tak hanya itu, akan tumbuh pada anak yang mengalami pada masa pubertas ini ciri-ciri fisik. Adapun ciri-ciri fisik biasanya tumbuh jakun untuk anak laki-laki, dada membidang, mulai tumbuh rambut di sekitar kemaluan maupun ketiak, dan mimpi basah. Dan kemudian suara juga akan memberat. Untuk ciri-ciri fisik yang bisa diamati. Kemudian ciri-ciri fisik pada anak perempuan itu biasanya kelenjar kelaminnya mengalami sel telur atau menstruasi.
pinggul membesar, suara mengecil, mulai tumbuh rambut di sekitar alat kemaluan dan ketiak. Tak hanya ciri-ciri tersebut, masa pubertas juga akan mengalami perubahan pada ukuran tubuh, proporsi tubuh. Terus yang proporsi tubuh yang dulunya itu kecil seperti pinggul, dada akan mengalami pembesaran di masa pubertas ini, atau pendek akan menjadi tinggi. Kemudian ciri-ciri seks primer juga akan mengalami perubahan. Ciri-ciri seks primer itu lebih menonjol kepada anak laki-laki yang bisa dilihat dan dibuktikan itu pertumbuhan alat kelamin itu akan tumbuh pada mengalami perpanjangan pada alat penisnya dan mengalami pembesaran pada dua buah telur itu. Terus ciri-ciri sekunder juga akan mengalami perubahan. Ciri-ciri seks sekunder yang seperti tadi, baik laki-laki maupun perempuan, itu ciri-ciri yang saya sebutkan tadi adalah ciri-ciri seks sekunder. Masa pubertas juga bukan masa di mana anak akan mengalami perubahan menganut ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri seks primer, seks sekunder tadi. Masa pubertas bisa disebut juga masa di mana anak akan mengalami masalah yang banyak di situ. Biasanya sih mengalami masalah fisik, baik ukuran tubuh, mengalami masalah psikologis juga yang mempengaruhi pikirannya dan kehidupannya sehari-hari. Sekian untuk saya presentasi dengan sefahaman saya akan materi perkembangan masa pubertas materi masa pubertas ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf atas kekurangan saya karena ini adalah kurang belajarnya saya, dan jika ada lebihnya itu adalah pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk saya berusaha bisa berbicara seperti ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.